Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Amin Alkitab Menjelaskan. Di podcast ini saya mencoba untuk menggali, mencari berbagai sumber untuk saya sajikan kepada kita semua. Jadi yang belajar itu kita ya, saya juga sambil belajar, setelah saya dapat saya sampaikan. Ini adalah episode ke-8, tapi diputarnya nanti. Saya nggak tahu persis tanggal berapa akan diputar. Di episode kali ini, saya akan menyampaikan topik tentang neraka. Apa kata Alkitab tentang neraka? Neraka seringkali ya kita dengar, kita ucapkan. Rumah tangga kami bagaikan neraka. Bayangin, belum pernah ke neraka tapi udah bisa menyampaikan bahwa rumah tangga kami itu bagaikan neraka. Kemudian ada juga lagu judulnya Jarum Neraka. Ya, Jarum Neraka. Oke, kata neraka itu sudah akrab, sudah tahulah orang-orang Kristen dua kata. Minggu lalu saya sudah membahas tentang surga. Nah, kali ini membahas tentang neraka. Nah, oke. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan sehubungan dengan topik neraka ini. Pertanyaan pertama, apakah neraka itu benar-benar ada? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ada nggak itu neraka? Atau hanya sekedar ya simbol saja, sebagai sebuah gambaran saja, tapi sebenarnya neraka itu nggak ada dan tidak nyata. Apakah begitu? Mari Alkitab menjelaskan. Kita buka Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Bunyinya demikian. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, ini ucapan Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 28. Ya. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan, yang menyebutkan, yang memberitahu ada itu yang namanya neraka. Kita hanya tahu, tapi kita nggak tahu persis kenapa, nggak pernah ke sana. Kalau orang tanya, Pak Yunus tahu nggak Menara Eiffel? Saya jawab tahu. Apa buktinya saya tahu Menara Eiffel? Saya bisa kasih tahu bentuknya seperti apa, berada di kota mana, negara mana, itu artinya saya tahu. Saya bisa jelaskan juga itu didirikan tahun berapa dan sebagainya, perancangannya siapa dan kenapa waktu itu dibuat, saya bisa jelasin. Orang bisa heran, wih hebat Pak Yunus tahu. Tapi ditutup dengan satu pertanyaan, emangnya Pak Yunus berapa kali pergi ke Menara Eiffel? Maka saya jawab, boro-boro berapa kali, sekalipun belum pernah. Ya, belum pernah saya ke Paris, ke Perancis. Belum pernah lihat, apalagi naik ke Menara Eiffel. Lah kok bisa tahu? Ya namanya kan tahu, cuma tahu. Kita hanya tahu neraka, tapi kita nggak pernah lihat, berada di sana. Oh, amin ya. Nah, tapi Yesus tahu. Maka Dia katakan, jangan kamu takut kepada mereka dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Tuhan, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh. Di mana? Di dalam neraka. Jadi fix ya. Apakah neraka itu betul-betul ada? Ada. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Alkitab sudah mencatat, Alkitab sudah menjelaskan. Neraka itu ada. Oke, jadi jangan diragukan lagi. Itu hanya bohong, itu hanya hayalan, itu hanya simbol. Tidak, neraka itu betul-betul ada. Nah, kalau neraka itu betul-betul ada, pertanyaan berikutnya, ada apa di neraka? Ada apa di neraka? Di neraka itu bagaimana? Apa yang terjadi di neraka? Bagaimana kondisi neraka? Nah, kurang lebih seperti itu. Sebab kalau kita mau pergi ke sebuah tempat, biasanya kita dikasih brosur
Di situ kita bisa lihat foto. Di situ kita bisa dapat penjelasan. Di tempat ini ada apa, bagaimana situasi, suasana. Oh, jadi membuat kita menjadi tertarik untuk datang ke tempat itu. Apakah kita tertarik untuk pergi ke neraka? Ayo. Ada apa di neraka? Oke, ada beberapa hal yang bisa Alkitab jelaskan tentang ada apa di neraka. Dalam catatan saya ada berapa ya? Ada 4. Ada 4. Oke. Ada apa di neraka? Apa yang terjadi di neraka? 1. Markus 9 ayat 43. Di sana dikatakan ada api yang tak terpadamkan. Ada api dan apinya nggak padam-padam. Kita baca dulu ya, Markus 9 ayat 43. Isinya begini. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kutung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka. Ya, awas. Sebutkan ini, dibuang ke dalam neraka. Koma, apa itu neraka? Ke dalam api yang tak terpadamkan. Nah, itu yang ada di neraka. Jadi di neraka ada barbeque. Tapi nggak pakai gas, nggak pakai kayu bakar. Apinya menyala terus menerus, tidak pernah padam. Kita tahu ya sifatnya api kan panas, membakar. Dekat dengan api, kalau apinya besar, wah ini bulu di tangan kita bisa ini kebakar ya, bulunya ya. Dan wah, saya pernah dalam satu kesempatan pergi ke Porong, Sidoarjo. Di sana ada lumpur, ya. Entah tahun berapa itu yang keluar terus menerus sampai akhirnya menutup, menenggelamkan bangunan-bangunan rumah, pabrik, perkampungan, entah berapa desa yang lenyap, ya, karena ada lumpur, lapindo. Terus menerus. Sudah dicoba dengan macam-macam cara. Gak berhasil juga. Gak tahu ya akhir-akhir ini apa beritanya. Sudah berhenti, sudah berkurang atau apa, saya kurang mengikuti. Tapi saya pernah berkesempatan untuk ke sana, ya, naik sepeda motor sampai beberapa belas meter dari sumur yang mengeluarkan lumpur itu ya. Nah, ini api dan apinya nggak pernah bisa padam. Kalau dia bisa padam ya agak lumayan dikit gitu ya. Ini nggak pernah padam. Nah, itu yang terjadi di neraka. Ya, di neraka itu ada apa? Ada api yang tak terpadamkan. Kedua, di neraka ada kegelapan yang paling gelap. Kegelapan yang paling gelap. Banyak manusia yang takut sama kegelapan. Ada manusia takut sama ketinggian. Ada manusia takut macam-macam lah. Fobianya macam-macam. Salah satu adalah manusia takut pada kegelapan. Dan ini banyak. Malam-malam datang ke tempat gelap, gak berani ah. Ada orang Kristen loh. Katanya punya iman, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, ada malaikat yang menjaga, melindungi. Tapi begitu mau pergi ke tempat yang gelap-gelap, janganlah, gak usah lah gitu ya. Kamu ini bikin malu aja, peduli amat lah, bilang memalukan, bodoh lah, pokoknya pergi ke sana, enggak lah gitu ya. Nah, di neraka ada kegelapan yang paling gelap. Kita baca Matius 8 ayat 12. Matius 8 ayat 12 bunyinya demikian. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, jadi ke dalam gelap yang paling gelap. Sudah gelap, tapi dia paling gelap. Dulu waktu di Fakultas Hukum kami pernah belajar tentang filsafat hukum. Dan sebelum bicara tentang filsafat hukum, bicara tentang filsafat dulu. Dijelaskan secara sederhana, apa itu filsafat? Filsafat itu bagaikan begini, ya ini digambarkan. Orang buta
mengejar kucing yang warna hitam di tempat yang gelap gulita. Itu filsafat. Kucingnya warna hitam di dalam ruangan yang gelap gulita, tapi yang ngejarnya orang buta. Bayangin. Bayangin. Orang buta nggak bisa ngelihat. Yang dicari kucing warnanya hitam. Tempatnya gimana? Tempat yang gelap gulita. Kacau. Susah. Jadi memang belajar filsafat itu nggak gampang, ya. Jadi orang yang masuk jadi mahasiswa filsafat itu memang orang-orang yang pintar-pintar, ya. Ada kegelapan yang paling gelap. Nah, ini celaka ini bagi orang yang takut sama kegelapan. Saya nggak takut api, ya, tapi takut gelap nggak? Oh, takut gitu ya. Nah, ada api yang tak terpadamkan. Kedua, ada kegelapan yang paling gelap. Nah, yang ketiga ada apa? Tadi di Matius 8 ayat 12 tadi ada di sana katakan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi. Nah, ratapan dan ketak gigi ini kita baca di Matius 13 ayat 42. Bunyinya demikian. Matius 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, ya. Api yang tak terpadamkan. Di sanalah akan terdapat ratapan dan ketak gigi. Apa itu ratapan? Meratap. Itu pasti orang yang sedang sedih, sedang menderita, makanya dia meratap. Dia nggak hanya mengadu aja, aduh, tapi udah meratap, ya, itu ratapan. Dan ketak gigi, itu artinya orang yang sudah demikian sakitnya sampai giginya bergemeretak. Intinya dalam ratapan dan ketak gigi di Matius 13 ayat 42 ada penderitaan yang luar biasa. Di mana? Di neraka. Jadi jangan ada yang pernah bilang gini, pengen tahu juga ya, gimana sih neraka? Boleh pengen tahu doang. Kalau bisa berkunjung dulu ke sana ya. Jangan sampai. Apalagi menetap di sana. Amin. Ya, yang ketiga itu ratapan dan ketak gigi. Yang pertama tadi ada api yang tak terpadamkan, kedua kegelapan yang paling gelap, dan ketiga ratapan dan ketak gigi. Sekarang yang keempat. Ada apa di sana? Di neraka itu. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api, dan belerang, ya, ada api, ada belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Oke. Tanpa tiada yang aling-aling. Alkitab menjelaskan, ada apa di neraka? Di neraka adalah tempat penyiksaan. Bukan sehari, bukan seminggu, bukan setahun, bukan 10 tahun. Tapi Alkitab mengatakan di Wahyu 20 ayat 10, disiksa siang malam, siang malam, siang malam. Pagi berganti siang, siang berganti malam. Dan waktunya adalah selama-lamanya. Nah, itu tempat yang namanya neraka. Amit-amit jangan sampai kita ada di sana. Saya nggak mau masuk neraka. Iya. Setelah tahu di neraka tidak enak, penderitaan, kesiksaan, nggak mau masuk ke sana. Tapi jangan-jangan karena ketidaktahuan justru kita bisa berada di neraka. Ketidaktahuan, ketidaksengajaan, apalagi dengan sadar dan sengaja kita masuk ke neraka. Jangan sampai. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Siapa yang masuk ke dalam neraka? Ayo, siapa yang masuk dan tinggal di dalam neraka? Penghuni neraka. Siapa mereka? Sekali lagi jangan sampai kita, ya. Yang pertama, kita baca dari Matius 25 ayat 41 menjawab pertanyaan siapa yang masuk dan tinggal di dalam neraka. Matius 25 ayat 41 bunyinya begini. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Masuklah ke dalam api yang kekal. Api tadi kekal ke neraka, ya. Yang telah disediakan. Untuk siapa? Nah, ini dia. Untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Pengikut-pengikutnya. Kan iblis itu tadinya kan malaikat yang tidak mau tunduk kepada Tuhan.
jadi iblis, dan ada juga yang ikut, para pengikut-pengikutnya. Jadi siapa yang ada di neraka dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka dan tinggal di dalam neraka adalah iblis dan pengikut-pengikutnya. Itu pertama. Neraka sudah disiapkan untuk mereka. Wow. Itu kan untuk iblis. Bukan untuk saya. Jangan jadi manusia pengikut iblis. Udah ada malaikat ini pengikut dari iblis. Kita jangan sampai jadi pengikut iblis, ya. Oke. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi mari kita jeli. Di Matius 25 ayat 41, ternyata neraka itu bukan cuma tempat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ayo perhatikan begini. Enyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Masuklah ke dalam api yang kekal. Jadi yang masuk ke dalam api yang kekal tadi tidak hanya iblis dan malaikat-malaikatnya, tetapi juga orang terkutuk itu masuk ke dalam neraka. Pertanyaannya, siapa ini orang-orang terkutuk ya? 1 Korintus 16 ayat 22 menjelaskan. Siapa tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi orang terkutuk masuk neraka. Alkitab menjelaskan di 1 Korintus 16 ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Jadi orang terkutuk pertama adalah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Ayo tanya diri kita mengasihi Tuhan atau tidak? Kalau kita mengasihi Tuhan, tempat kita bukan di neraka. Tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita orang terkutuk dan tempat kita adalah di neraka. Galatia 1 ayat 9, Alkitab menjelaskan demikian. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi. Jikalau ada orang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah ia. Neraka tempat orang terkutuk, dan orang terkutuk itu adalah orang yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang sesungguhnya. Nah, Injil bikin-bikinan, Injil palsu. Maka orang yang menyampaikan Injil palsu terkutuk dan orang terkutuk masuk ke dalam neraka. Jadi jangan coba-coba pelintir-pelintir ayat Alkitab, jangan pelintir-pelintir Injil. Ditafsirkan, dijelaskan, disampaikan semau-maunya aja. Nggak boleh, nggak bisa ya. Oke. Siapa lagi orang yang disebut dengan yang terkutuk? Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kita garis bawahi, terkutuklah orang yang tidak setia. Orang tidak setia itu terkutuk. Orang yang terkutuk masuk neraka, penghuni neraka. Siapa yang masuk ke dalam neraka? Orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk salah satu adalah orang yang tidak setia. Manusia, pacar tidak setia pada pacarnya, masalah itu. Karyawan tidak setia pada perusahaannya, masalah itu. Rahasia perusahaan dibocor-bocorkan. Ini lagi rame ini. Ada satu apologet, dia bilang, si apologet itu saya buka rahasianya. Apa rahasianya? Saya akan kasih tahu di mana rumahnya, supaya dia dan keluarganya akan dikejar-kejar. Ampun gitu ya. Buka-buka rahasia orang lagi itu apa deh buka-buka? Kalau berani buka aja rahasia sendiri. Ya, jangan rahasia orang, apalagi rahasia yang bisa membahayakan orang lain. Jangan. Ya, orang yang tidak setia itu terkutuk. Jadi kalau nggak mau terkutuk, jangan tidak setia. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Oke. Ada satu lagi. Oh, ada lagi, bukan cuma satu ya. 2 Petrus
pasal 2 ayat 14. 2 Petrus pasal 2 ayat 14. Ini masih tentang orang yang terkutuk. Mata mereka penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Aduh ampun ya. Sudah penuh nafsu zina, nggak pernah jemu, nggak pernah bosan berbuat dosa. Mereka memikat orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Waduh, ini memang pantas lah ya. Udah penuh nafsu zina, tidak bosan berbuat dosa, selalu memikat orang-orang yang lemah, dan mereka terlatih. Terlatih lagi. Ya, sudah latihan, sudah terbiasa dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Tempatnya di mana? Di neraka. Nah, ini yang terakhir. Siapa yang berada di dalam neraka? Terdapat dalam Wahyu 20 ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kalau tadi kita sudah tahu siapa yang ada di dalam neraka, yaitu orang-orang terkutuk, iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, maka sekarang informasi kedua, ini kabar kedua. Orang yang masuk dalam neraka, penghuni neraka adalah orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, pastikan Bapak Ibu sekalian, para penonton podcast Amin, Alkitab menjelaskan nama kita ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau sudah tertulis maka kita bukan penghuni neraka. Ya, oke. Yang ketiga, di Matius 20 ayat 10 tadi, ya, yang sudah saya bacakan, ada juga masuk neraka, ya, nabi palsu. Jadi mereka ini mengaku-ngaku nabi, tapi sebenarnya palsu. Bukan nabi sesungguhnya. Ya. Kita tahu ya, sudah di episode yang lalu sudah belajar apa itu nabi. Nabi adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang menyampaikan firman Allah. Nah, itu nabi. Ya. Jadi orang yang dipilih oleh Allah. Bukan ngaku-ngaku, nggak dipilih tapi ngaku. Bukan juara tapi ngaku-ngaku juara. Nggak kaya tapi ngaku-ngaku kaya. Ya. Nah, ini nabi palsu. Tadi ya di dalam Wahyu 20 ayat 10 yang isinya tadi, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu. Nah, jadi siapa yang ada di neraka, siapa yang masuk neraka adalah nabi palsu. Ngaku-ngaku nabi tapi sebenarnya bukan nabi. Menyampaikan firman Tuhan, harus itu nabi yang asli. Tapi nabi palsu menyampaikan firman Tuhan yang palsu juga. Ya, kalau jual barang palsu juga. Cintanya cinta palsu juga. Ya, jadi nabi palsu yang tidak dipilih Tuhan tapi ngaku-ngaku sampaikan firman katanya, tapi firmannya juga firman yang palsu, itu masuk ke dalam neraka. Jadi jangan coba-coba ya memanipulasi, menyampaikan firman sesungguhnya bukan firman. Nah, saya juga sudah menyampaikan tentang nubuat. Jangan sampai orang bilang itu bukan nubuat tapi lu buat. Bukan dari Tuhan tapi dari kamu. Bukan keinginan Tuhan tapi keinginan kamu sendiri. Lu buat, bukan nubuat. Oke. Ada lagi orang yang masuk ke neraka. Kita cepat aja ya. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Nah, hukuman itu pasti neraka. Karena ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi siapa lagi orang yang akan masuk berada di dalam neraka adalah orang yang tidak percaya. Apa itu Yesus? Enggak ada itu. Apa itu keselamatan? Enggak.
Saya hanya masuk ke surga karena saya berbuat baik. Gak ada lewat-lewat Yesus. Saya gak percaya. Apalagi dia kan manusia. Kenapa jadi Tuhan? Oh, manusia di Tuhan kan? Tidak percaya. Maka orang-orang itu akan masuk ke dalam neraka. Selanjutnya, Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Jadi perlu ya percaya untuk masuk ke surga. Yang tidak percaya masuk ke neraka. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi orang tidak percaya masuk neraka, orang tidak taat, itu pun masuk ke dalam neraka. Jadi perlu ya kepercayaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada firman Tuhan agar kita memastikan tempat kita ada dalam surga, bukan di dalam neraka. Nah, yang terakhir. Siapa yang ada di dalam neraka? Ibrani 10 ayat 26. Alkitab mencatat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan api yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Sengaja berbuat dosa. Ya, ada kan orang yang tidak sengaja berbuat dosa kan, ada. Dan gitu cepat-cepat dia minta ampun, bertobat. Tapi ada orang dengan sengaja berbuat dosa. Udah itu pun berkali-kali lagi. Aduh, ini kan makanya gak ada lagi pengampunan untuk mereka. Ya, itu orang-orang durhaka, itu cuma masuk neraka itu. Durhaka kepada Tuhan, durhaka kepada orang tua. Jangan ya. Itu masuk ke dalam neraka. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau di dunia orang dihukum ada yang 3 bulan, ada 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun, atau seumur hidup. Ya, masuk neraka itu berapa lama sih? Nah, sebentar, sedang-sedang, nanti keluar lagi. Matius 25 ayat 46 menulis begini. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kekal itu artinya apa? Selamanya. Lebih tegasnya selama-lamanya. Forever. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Selama-lamanya. Seterusnya. Tidak berhenti. Jadi kalau orang sekali masuk neraka, nggak ada nanti keluar. Nggak ada nanti waktu tertentu dia akan keluar. Kemungkinan bisa masuk ke dalam surga. Sekali masuk neraka, selamanya ada di neraka. Di neraka ini nggak ada kematian. Berharap udahlah, udah tersiksa, udah sengsara, mati aja deh, gitu ya. Supaya nggak ngalami lagi siksaan, nggak ngerasain, nggak bisa mati. Di sana nggak ada tubuh, yang ada adalah roh yang disiksa, ya. Nah, jadi hidup terus selama-lamanya dalam penderitaan, dalam siksaan api neraka. Selamanya loh. Dan sebentar. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian. Apakah ada orang yang sudah ke neraka dan kemudian kembali lagi ke dunia? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ada nggak ya? Dia udah pernah katanya pergi ke neraka, lihat neraka. Dia jelaskan bagaimana keadaan di neraka. Tapi kemudian dia balik lagi ke bumi dan dia sampaikan kepada orang-orang, saya sudah pernah ke neraka, saya pernah lihat neraka. Ya, neraka dia begini. Maka janganlah kita pergi ke neraka. Janganlah sampai kita masuk ke dalam neraka. Pesan terakhirnya bagus. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Tapi awalnya saya sudah ke neraka. Saya sudah lihat neraka. Tapi kembali lagi, ada nggak yang seperti itu? Nah, tidak ada satu ayat pun di Alkitab yang menunjukkan ada orang masuk neraka lalu kembali hidup di dunia. Nggak ketemu. Nggak tahu kalau Bapak Ibu cari lagi gitu ya. Tolong kasih tahu. Ada kok ayatnya. Ada orang pergi ke neraka dan kembali lagi. Tolong kasih tahu. Tapi saya nggak ketemu. Ya, saya nggak ketemu. Yang pernah ada adalah mati dan bangkit kembali. Itu ada. Ya, ada beberapa. Lazarus, saudaranya Marta dan Maria, bangkit kembali. Ya,
Anak janda di Sarfat dari mati hidup kembali. Anak perempuan Yairus mati, Yesus datang hidup kembali. Pemuda di Nain itu juga sama, meninggal bangkit hidup kembali. Nah, itu ada. Tapi kalau yang pergi ke neraka dan balik lagi ke bumi, ke dunia, nggak ada Bapak Ibu. Ya, katakanlah, apa yang dikatakan Pak Inus nggak benar. Gali, cari. Nanti kalau ada, kasih tahu saya akan ralat ini. Ya, tapi nggak ada Bapak Ibu ya, nggak ada di ayat Alkitab seperti itu. Kecuali yang mati, hidup kembali ada. Nah, kita ingat Lazarus dan orang kaya, Bapak Abraham. Nah, itu ada di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ya, di mana diceritakan kondisi kematian secara jelas. Orang kaya berada dalam siksaan neraka. Ya, di ayat 24. Sedangkan Lazarus berada di pangkuan Bapak Abraham. Nah, ya, itu terdapat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Penting kita perhatikan. Orang kaya, dia menderita, bahkan hanya minta Lazarus celupkan jari ke dalam air, nggak bisa. Jangankan minum, celupkan kemudian tuh ini aja nggak bisa. Dan orang kaya yang berada di api itu untuk kembali ke dunia tidak juga bisa, karena dia masih punya keluarga, punya saudara. Dia mau kasih tahu, saya peringatkan kalian jangan masuk seperti saya di tempat neraka seperti ini. Nggak bisa. Kalau bisa mungkin ada saudara-saudaranya akan selamat. Kamu masuk neraka? Iya. Bagaimana? Mengerikan. Udah, saya nggak akan masuk ke neraka. Ya udah, saya balik lagi ya. Saya udah kasih tahu. Jadi jangan masuk neraka ya. Kalau kamu gimana? Ya balik lagi ke neraka. Mengerikan banget. Nggak bisa. Dan minta kepada Lazarus, ya udahlah, saya di neraka nggak bisa tinggalkan neraka. Lazarus sajalah, dia kembali ke dunia. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi masuk neraka ya kekal selama-lamanya. Nggak ada izin-izin untuk keluar sebentar, kembali ke bumi. Nggak ada. Jadi nggak pernah ada di dalam Alkitab menjelaskan ayatnya juga bahwa ada orang pernah pergi ke neraka dan kemudian kembali ke bumi. Itu nggak ada. Jadi ada yang ngaku pernah ke neraka, pernah lihat neraka. Mungkin bukan pergi ke neraka, tapi penglihatan tentang atau terhadap neraka. Bisa jadi. Penglihatan tetap tentang surga bisa jadi. Ya, tapi pergi ke neraka dan balik ke bumi tidak ada di dalam Alkitab. Oke. Itulah pembahasan kita hari ini di Alkitab menjelaskan tentang neraka. Tentunya jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Ya, tempat kita adalah di surga. Di episode yang akan datang, saya akan coba untuk menjelaskan neraka bagian kedua. Ya, loh kenapa nggak sekalian? Terlalu panjang. Ya, jadi saya akan bahas nanti di episode yang akan datang saja. Neraka jilid 2. Apa yang lagi mau dijelaskan tentang neraka? Ada. Apa yang disebut dengan Gehenna, apa yang disebut dengan Tartarus, apa yang disebut dengan Abusos, ya, semua neraka. Tapi ternyata itu tuh ada yang neraka ya, ada Gehenna, ada neraka Tartarus, ada neraka Abusos, ya. Itu akan kita bahas nanti di episode-episode yang akan datang. Semoga apa yang kita sudah ketahui dari Alkitab menjelaskan tentang neraka membuat kita bertekad tidak akan pernah mau, jangankan masuk, mendekat-dekati neraka pun jangan. Tempat kita adalah ke surga. Karena itu perlu kesetiaan, perlu ketaatan. Jangan sampai dekati dosa, apalagi suka kepada dosa dan sengaja melakukan dosa. Saya Yunus Timotius. Terima kasih untuk para penonton. Doakan kami supaya podcast ini menjadi berkat. Walaupun hanya sedikit yang nonton, ya apa boleh buat. Karena memang tidak semua orang suka kepada
topik-topik seperti ini. Tapi saya yakin topik ini ada, Tuhan izinkan untuk diproduksi. Pasti ada orang yang diberkati dengan video ini. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Episode yang akan datang saya akan bicara tentang topik kremasi. Jenazah biasa dikubur, ini dibakar, dikremasi. Tempatnya namanya krematorium. Boleh atau tidak? Berdosa atau tidak? Nanti episode minggu depan. Sampai bertemu, Yunus Timotius pamit. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.